Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aryansyah dari Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika dengan kelas MP1C1 dengan NIM 230304802. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fotografi periklanan. Yang saya akan jelaskan yaitu berkaitan dengan kamera. Jadi di dalam kamera itu pasti ada ISO, shutter speed, dan diafragma. Pertama-tama saya akan membahas tentang ISO. Jadi apa sih itu ISO? Nah, ISO itu adalah sebuah pengaturan pada kamera yang mengukur uh, sensitivitas kamera itu sendiri terhadap cahaya. Nah, simpelnya itu apabila nilai ISO tinggi, maka kamera itu akan sensitif terhadap cahaya dan sebaliknya. Nah, dalam kasus ini pasti kamu akan saat mengambil foto berasa misal cahayanya kurang nih. Pasti hasil fotonya kurang terang. Maka ISO ini adalah alat yang cukup berguna dalam kamera. Contoh penggunaannya itu misalkan ada ISO rendah, ISO menengah, dan ISO tinggi. Nah, kapan sih kita akan menggunakan ISO itu? Nah, pada saat keadaan cuaca yang gelap atau misalkan cahaya sinar matahari kurang atau pencahayaan pada studio kurang, maka kita akan menggunakan ISO tinggi. Seperti ISO 600, ISO 1000, 1100, 1800. Jadi seperti itu. Nah, di saat cahaya sedang-sedang saja, maka kita perlu menggunakan ISO sedang saja. Itu membuat hasil foto sudah cukup bagus. Nah, jika cahayanya sudah bagus, sudah terang, sudah banyak, maka kita hanya perlu menggunakan ISO rendah saja. Nah, biasanya ISO rendah itu memiliki kualitas foto gambar yang bagus lah, tidak ada noise. Nah, sebaliknya jika ISO tinggi itu dia banyak noise-nya dan kualitas gambarnya akan menurun pula. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang shutter speed. Jadi, apa sih itu shutter speed? Nah, simpelnya itu shutter speed itu adalah kapan saat kamera akan membuka, kapan saat kamera akan menutup. Atau simpelnya adalah cepat kamera atau lambat kamera membuka atau menutup. Jadi gini, yang dimaksud saya adalah pada saat kamera membuka itu pasti sensor kamera akan menangkap cahaya. Nah, shutter speed itu jika kameranya terlalu lama membuka atau menutup, maka cahaya akan banyak masuk sehingga gambar menjadi sangat terang. Nah, sebaliknya jika tutup atau terbukanya cepat, maka cahaya semakin sedikit, maka gambar menjadi gelap. Nah, kapan sih kita akan menggunakan shutter speed? Nah, di saat keadaan gelap, maka kita harus menggunakan shutter speed lambat. Seperti 1 detik, bahkan ada yang 3 detik. Nah, contoh penggunaan shutter speed lambat ini bisa menghasilkan efek-efek motion blur yang di gini, atau yang pakai korek-korek yang pokoknya nanti membuat huruf love gitu kan, dia lama, jadi ada waktu untuk mengambil cahaya masuk. Nah, seperti itu. Nah, untuk penggunaan shutter speed cepat biasanya itu objek-objek yang bergerak lah, seperti olahraga, lari, pengambilan foto MotoGP, pengambilan foto main bola, seperti itu. Selanjutnya ada diafragma.
Jadi diafragma itu sama seperti shutter speed mengendalikan cahaya masuk. Cuma bedanya dia jendela seperti membuka gitu, sedangkan shutter speed kan cepat lambatnya mengambil foto. Nah, jadi semakin tinggi f per angka, maka bukaan jendela pada kamera itu semakin kecil. Nah, sebaliknya semakin rendah f per angka, maka bukaan kamera itu semakin besar. Apa sih itu bukaan kamera? Fungsinya itu apa? Jadi saat bukaannya kecil itu, maka cahaya yang masuk itu kan sedikit, jadi membuat si gambar itu menjadi sedikit lebih gelap lah. Nah, sebaliknya kalau bukaannya besar itu kan cahaya masuk, jadi membuat gambar semakin terang lah. Nah, pada diafragma ini kita bisa menentukan mau gambarnya bokeh atau fokus-fokus saja atau tajam-tajam saja. Nah, untuk menghasilkan gambar yang bokeh itu kita memerlukan f per angka yang kecil. Contohnya seperti f per 4 akan menghasilkan bokeh dengan background yang blur, tapi subjeknya tetap fokus. Nah, untuk menghasilkan foto yang tajam-tajam saja diperlukan untuk f per angka yang tinggi, sehingga menghasilkan gambar yang tajam dan fokus. Nah, yang saya akan bahas kali ini adalah kesalahan-kesalahan exposure. Apa sih itu exposure? Nah, di kamera itu tentunya ada alat seperti ukur exposure gitu. Jadi, kalau dia ke kiri itu minus gitu, maka yang gambar yang dia akan hasilkan itu akan gelap. Nah, sebaliknya kalau kalau alat ukur itu menunjukkan ke kanan atau plus, maka gambar itu akan menunjukkan terlalu terang. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang alat ukur exposure. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kesalahan pada exposure itu sendiri. Yang pertama ada over exposure. Kenapa bisa dikatakan over? Over itu artinya terlalu berlebihan. Maksudnya adalah keadaan saat over exposure itu adalah, maksud dari over exposure itu adalah di saat cahaya masuk terlalu banyak ke kamera sehingga menghasilkan foto yang terlalu terang. Biasanya ISO-nya terlalu tinggi atau shutter speed-nya terlalu lama atau diafragmanya membuka terlalu besar. Nah, yang kedua ada under exposure. Nah, itu sebaliknya. Under exposure itu cahayanya sangat minim masuk ke dalam kamera sehingga membuat kamera terlalu gelap. Nah, biasanya shutter speed-nya terlalu cepat atau ISO-nya terlalu rendah. Nah, diafragmanya terlalu kecil, membuka kecil gitu. Nah, yang Anda akan lakukan jika hasil foto kamera atau gambar over exposure itu adalah Anda harus menurunkan ISO, lalu Anda harus mempercepat shutter speed, lalu memperkecil diafragma. Contohnya seperti jika ISO-nya terlalu tinggi, misal 1600, Anda harus memperkecil atau menurunkan ISO-nya menjadi misal 400. Nah, jika shutter speed-nya terlalu lama membuka, Anda harus mempercepat waktunya, misal 5 detik jadi mungkin 1/100 detik. Jika diafragmanya terlalu besar membuka, Anda harus memperkecil diafragma dengan contoh f per dari sebelumnya mungkin f per 2, Anda harus mengubah jadi f per 8. Yang Anda akan lakukan jika keadaan foto under exposure, jadi di kondisi gambar ini terlalu gelap. Nah, Anda harus menaikkan ISO. Misal ISO-nya yang awalnya 100, Anda harus menaikkan menjadi misal 600, 800, 400.
1000 dan memperlambat shutter speed Anda. Misal dari 1/100 detik misal menjadi 1 detik. Lalu memperbesar diafragma pada kamera, yang contohnya yang awalnya f/8 lalu Anda rubah menjadi f/4 atau f/2. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberi contoh-contoh penggunaan ISO dan shutter speed di kamera. Nah, ISO. Untuk ISO yang pas tuh segini. Kenapa ISO-nya ini sangat tinggi? Karena di rumah saya itu pencahayaannya kurang. Jika saya turunkan, maka gambar pun akan menjadi sangat gelap, bahkan tidak terlihat. Nah, jika pada shutter speed, jika waktu yang diperlukan lama atau buka tutupnya lama, maka hasil foto pun akan sangat terang atau terang. Jika waktunya sangat cepat, buka tutupnya sangat cepat, maka gambar foto akan sangat gelap. Nah, yang pas tuh segini, auto. Berikut adalah kesalahan exposure, yaitu overexposure. Berikut ini adalah kesalahan underexposure.